Bayangkan, ada sebuah tempat di mana kisah umat manusia bisa ditulis ulang. Namun kamu dan hampir semua orang di dunia dilarang melangkah ke dalamnya. Tempat itu tersembunyi seperti bayangan, rapat oleh misteri yang nyaris tak dapat disentuh, dijaga oleh sedikit orang terpilih saja. Bayangkan gudang rahasia, sedalam lautan kegelapan, di mana naskah-naskah kuno, ilmu terlarang, dan dokumen yang bisa mengguncang akar sejarah terkunci di balik gerbang tak tersentuh. Sebuah ruang seluas imajinasi yang membungkus kenyataan yang mungkin tak pernah diizinkan terkuak ke permukaan dunia. Ini bukan sekadar dongeng. Inilah Perpustakaan Apostolik Vatikan. Selama ratusan tahun, kabut spekulasi meliputi koleksinya yang misterius. Naskah macam apa yang tersembunyi di kedalaman temboknya? Rahasia pengetahuan. Apa yang dijaga erat oleh Gereja Katolik tak pernah diberi cahaya pada dunia luar. Dan mungkinkah di antara rak-rak itu ada satu manuskrip yang kekuatannya cukup besar untuk menghancurkan dogma, mengubah sejarah, dan menggoyang landasan batin manusia? Hari ini kita akan menelusuri selubung Perpustakaan Vatikan, mengintip pada rahasia yang paling panas, catatan terlarang, dan kekuatan tak kasat mata yang selama ini membuatnya tetap jauh dari jangkauan publik. Bersiaplah, perjalanan ini mungkin akan membuka lebih banyak tabir daripada yang kamu sangka. Perpustakaan Vatikan, gudang rahasia ilmu dunia, Bibliotheca Apostolica Vaticana. Begitulah dunia mengenalnya. Adalah salah satu kumpulan dokumen tertua dan paling terlindung dalam sejarah manusia. Walau beberapa ruangan menampilkan ribuan manuskrip, buku langka, dan catatan sejarah, justru lapis-lapis terdalamnya yang menyulut keingintahuan dan desas-desus sampai sekarang. Didirikan oleh Paus Sixtus IV pada 1975, legenda mengatakan bahwa bagian tersembunyi perpustakaan ini berisi dokumen yang umurnya jauh lebih tua, bahkan sebelum kelahiran kekristenan. Ada yang meyakini bahwa bagian terdalamnya menyimpan ilmu yang terlalu berbahaya, pengetahuan yang bisa membelokkan jalan dunia, dan karena itulah dikunci rapat-rapat selama berabad-abad. Tak seperti perpustakaan biasa, di mana buku-buku bisa disentuh oleh siapa saja, Perpustakaan Vatikan memperketat akses dengan lapisan prosedur yang ketat. Hanya segelintir akademisi terpilih yang diberi izin, itu pun lewat proses seleksi dan pengawasan yang luar biasa cermat. Setiap pengunjung harus mengajukan alasan penelitian, memohon izin berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, dan hanya diperbolehkan melihat dokumen yang telah disetujui oleh otoritas gerejawi. Tapi apakah sebenarnya yang disembunyikan dari dunia? Apakah naskah-naskah spiritual yang hilang, yang bertentangan dengan pilar ajaran resmi? Atau mungkin penemuan sains kuno yang bisa meninjau ulang semua yang kita yakini tentang sejarah manusia? Atau bahkan kebenaran esoterik, serpihan rahasia zaman dahulu yang sanggup menata ulang persepsi kita tentang asal-usul, iman, serta keberadaan manusia? Tak sedikit yang percaya bahwa tersembunyi di tembok-tembok itu adalah tulisan yang begitu kontroversial, sehingga keberadaannya bisa membahayakan stabilitas gereja sendiri. Mungkin itulah alasan mereka terus dipendam dalam supremasi kerahasiaan. Manuskrip-manuskrip terlarang, tabir di balik lemari besi, menyelami lapisan terdalam Perpustakaan Vatikan. Lebih dari sekadar koleksi publik yang ditampilkan, akan membuka bayangan ruangan tersembunyi, di mana manuskrip yang mengancam kenyamanan sejarah umat manusia dikunci dari masa ke masa. Dokumen-dokumen ini bukan sekadar lembaran kertas biasa. Mereka menantang pondasi sejarah, mendebat dasar iman, bahkan merombak kisah asal-usul manusia. Sebagian dianggap terlalu riskan untuk diketahui khalayak. Ada juga yang dibekukan demi menjaga wibawa gereja agar tetap utuh. Salah satu teks paling menggetarkan adalah Injil Yudas. Ditemukan pada 1978 di hamparan Mesir yang sunyi,
Tulisan Gnostik dari abad kedua ini memberikan narasi yang sangat berbeda mengenai detik-detik terakhir kehidupan Yesus. Dalam cerita ini, Yudas Iskariot bukan pengkhianat, melainkan murid paling dipercaya, sosok yang didorong oleh Yesus sendiri untuk bertindak sesuai takdir rahasia. Pengkhianatannya, menurut naskah ini, adalah bagian dari rencana kudus, sebuah tugas jiwa yang berat untuk menuntaskan misi besar. Jika naskah ini diterima sebagai kebenaran, maka pilar rasa bersalah, pengorbanan, dan pengkhianatan dalam teologi Kristen perlu diinterpretasi ulang. Tidak heran Injil Yudas disegel sebagai naskah sesat, dipendam agar jauh dari telinga publik selama ratusan tahun. Tapi, itu bukan satu-satunya cerita yang terkubur di balik tembok Vatikan. Ada rumor kuat bahwa arsip rahasia ini juga mengamankan catatan milik Ksatria Templar, kelompok militer spiritual paling penuh teka-teki sepanjang era pertengahan. Mereka pernah menjadi penggerak utama gereja, namun akhirnya dijatuhkan dengan tuduhan bid'ah yang mengerikan. Naskah-naskah tentang piala suci, praktik alkemi, hingga relik sakral milik Templar konon dilenyapkan, diamankan oleh Vatikan. Jika rumor ini benar, dokumen tersebut dapat menggambarkan sejarah alternatif kekristenan, sejarah yang menunjukkan para Templar menyimpan rahasia transformasi spiritual yang mampu menggeser tatanan kekuasaan gereja. Ada juga desas-desus tentang surat tersembunyi Maria Magdalena yang memperkenalkan dirinya bukan hanya murid Yesus, namun sebagai guru utama yang ajarannya dirahasiakan oleh sejarah. Dan bagian paling mengguncang, sebagian percaya bahwa dalam lemari besi Vatikan terdapat arsip mengenai makhluk dari luar bumi, entitas surgawi dari zaman kuno, yang namanya tercatat sebelum kelahiran agama-agama besar. Jika semua ini benar adanya, pemahaman kita tentang agama, masa lalu, dan tempat manusia dalam jagat raya sesungguhnya jauh lebih berlapis dan lebih menakjubkan daripada yang pernah kita duga. Perang melawan ilmu dan upaya penghapusan pengetahuan bersama berputarnya waktu. Pernah ada zaman ketika membawa lentera ke ruangan tidur manusia adalah kejahatan yang paling berat. Pengetahuan dianggap musuh. Pencarian kebenaran dibayar dengan api unggun dan kematian. Inkuisisi tak sebatas pertempuran melawan bid'ah, ia adalah amukan terhadap kebebasan berpikir. Selama berabad-abad, gereja berjuang bukan hanya membungkam suara-suara yang memberontak, melainkan menyingkirkan jejak-jejak kebenaran dari muka dunia. Ribuan buku hangus terbakar. Dokumen, filosofi, ilmu, serta tradisi kuno lenyap di sulut amarah serta ketakutan. Namun, tidak semua lenyap dalam kobaran. Sebagian kecil berhasil diselamatkan, diambil, dan dikubur dalam labirin Vatikan. Manuskrip-manuskrip yang hanya boleh disentuh oleh mereka yang dipercaya menjaga kebenaran gereja. Apa yang membuat pengetahuan ini begitu mengerikan hingga harus dihapus dari ingatan umat manusia? Salah satu sumber ketakutan utama adalah karya para pemikir Yunani kuno. Nama-nama seperti Plato, Pythagoras, hingga Aristoteles. Pemikiran mereka tentang semesta, jiwa, dan makna ilahi dianggap mengancam fondasi keimanan yang dijaga gereja. Namun tak hanya itu. Di atas segalanya, yang paling memicu kekhawatiran adalah ajaran Hermetisisme, ilmu mistis Mesir kuno, yang dipercaya menyimpan rahasia abadi. Proses transformasi batin, kunci kehidupan setelah kematian, dan pemahaman bahwa yang ilahi ditemukan di dalam diri manusia, bukan hanya pada institusi atau dogma. Andai manusia menemukan keilahian dalam dirinya sendiri, kekuasaan eksternal tak lagi dibutuhkan. Itulah yang membuat para pencari ilmu disebut penyihir. Begitulah para ahli alkimia, bintang, dan kabalah diburu, disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup hanya karena membawa alternatif kebenaran. Corpus Hermeticum, warisan ajaran Thoth, dewa pengetahuan Mesir, menjadi incaran utama.
Di dalamnya tersembunyi pengertian tentang hukum kosmis, perjalanan jiwa naik ke atas, serta kekuatan batin dalam membentuk kenyataan. Gereja merasa perlu menjaga agar ilmu semacam itu tidak menyebar, sebab apabila manusia memahami hakikat hidupnya sendiri, kepatuhan berbasis ketakutan akan runtuh selamanya. Melenyapkan buku-buku tidak sekadar penyensoran. Ia adalah operasi mengukir ulang sejarah, memastikan hanya kebenaran tunggal yang abadi. Namun, kehilangan terbesar bukan sekadar hilangnya halaman-halaman tua, melainkan potensi kebangkitan yang terbenam bersama mereka. Berapa banyak pemikir jenius yang dibungkam sebelum mereka memberi warna bagi dunia? Berapa banyak harta spiritual dan ilmiah luka rahim sejarah sekarang tersembunyi di Vatikan, tak pernah menyentuh terang. Mereka yang mengendalikan ilmu akan membentuk masa depan. Hari ini, Perpustakaan Vatikan tetap menjadi benteng kekuatan pengetahuan yang tersembunyi, melindungi rahasia dari generasi ke generasi. Kesimpulan, gerbang tertutup rahasia dunia. Melintasi zaman, Perpustakaan Vatikan bertengger bukan sekadar koleksi buku, melainkan gugusan rahasia kehidupan masa lampau, berdiri sebagai penjaga tabir sejarah kemanusiaan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya disembunyikan di lorong-lorong rahasianya? Apakah tersimpan hikmah kuno, kitab suci tersembunyi, atau wahyu yang, jika ditemukan, mampu menggeser persepsi dunia tentang kepercayaan, sejarah, bahkan realitas itu sendiri? Kita bisa jadi tak pernah tahu jawabannya. Sebab kendali Vatikan atas pengetahuan begitu mutlaknya. Pintu-pintunya terkunci rapat, rahasia dalam penjagaan ketat mereka yang memilih. Apa yang boleh disimpan oleh ingatan kolektif manusia, dan apa yang harus dikubur dalam gelap. Satu hal tetap nyata, sejarah tak selalu seindah narasi resminya. Apa yang kita baca tentang masa lalu telah berulang kali digubah oleh mereka yang memegang pena penentu masa depan. Jika memang kebenaran terdalam telah ditekan dan dilupakan, maka pertanyaan terbesar dunia tetap belum terjawab. Apakah kita suatu hari dapat membukanya? Atau akankah fakta-fakta tertinggi itu tetap terkunci untuk selamanya? Bagaimana pendapatmu? Yakinlah, Perpustakaan Vatikan mungkin masih menyimpan fakta-fakta yang berpotensi mengubah kisah peradaban. Menurutmu, pengetahuan macam apa yang sedang disembunyikan di balik benteng sunyi itu? Tulis pemikiranmu di kolom komentar. Setiap suara adalah bagian pencarian tak berujung pada kebenaran. Jika kau merasa video ini membawa perspektif baru dalam hidupmu, jangan ragu untuk menyukai, membagikan, serta berlangganan, agar jalan menuju misteri-misteri besar dunia makin terbuka untuk kita semua. Pencarian tidak pernah berakhir. Dan sekarang, sudahkah kamu siap untuk rahasia berikutnya yang menanti terungkap? Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan ini.